Halo teman-teman, di sini kami mau menjelaskan mengenai materi yang telah disiapkan oleh dosen kami yaitu Pak Melkior mengenai kebudayaan Papua. Nah, berikut adalah tampilan map mapping dari kebudayaan Papua. Perkenalkan, nama saya Brini Fatatu Flasa, NIM 68 2018 159. Berikut saya akan menjelaskan tentang rumah adat, pakaian adat, senjata adat, dan juga tarian adat dari daerah Papua. Yang pertama ada rumah adat dari Papua, yang dibedakan menjadi dua. Ada Honai untuk laki-laki, dan juga ada Ebe untuk perempuan, yang memiliki ciri khas tersendiri, dan juga fungsi dan kegunaan masing-masing. Yang kedua ada pakaian adat. Pakaian adat ini sendiri ada pakaian adat Rumbai yang diperuntukkan bagi perempuan maupun laki-laki yang disertai dengan lukisan motif dari Papua yang menutupi tubuh mereka. Dan juga ada aksesoris yang digunakan dari alam. Contoh kecilnya ada gigi anjing dan taring babi di bagian wajah, dan juga hiasan rumbai kepala untuk mahkotanya. Yang ketiga ada senjata adat. Ada beberapa senjata yang digunakan, seperti kapak dan tombak yang bahannya digunakan dari alam, seperti batu dan juga tulang belulang hewan. Dan juga ada busur dan anak panah yang merupakan senjata untuk berburu dan berperang. Yang keempat ada tarian adat. Ada beberapa tarian yang digunakan di acara-acara adat. Di antaranya ialah ada tari musyo, merupakan salah satu tarian sakral asal Papua. Ada tari sajojo, dibuat untuk mencerminkan budaya warga Papua yang senang bergaul. Ada tari ospan, salah satu tari tradisional asal Papua yang kategorinya sama dengan tari sajojo. Ada tari selamat datang yang digunakan untuk tarian tradisional Papua yang menyambut kedatangan tamu besar atau tamu kehormatan di Papua. Ada juga tari perang, merupakan salah satu tarian tradisional Papua yang diperuntukkan untuk menghormati para leluhur dan pahlawan tanah Papua. Dan yang terakhir ada tari swangi, salah satu tarian dari Papua yang tepatnya berasal di Papua Barat dan mengandung unsur magis untuk ritual. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan mengenai ciri pokok. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Di sini saya Herdin Yohanes Wadawara dengan NIM 68 2018 118. Langsung saja. Di sini ciri pokok terbagi dalam 4 aspek. Yang pertama ini keberagaman atau keragaman budaya dari Papua sendiri. Banyak sekali kalau kita ketahui kebudayaan atau kesenian yang terdapat di Papua, dan mau dibilang itu sangat unik dan menarik. Ya, antara lain itu ada pakaian tradisional, bahasa, rumah adat, tari tradisional, senjata tradisional, makanan khas, alat musik, dan kerajinan tangan. Dan masih ada beberapa lagi yang saya juga tidak sebutkan. Contohnya rumah adat Papua itu Honai, dan makanan khas Papua itu papeda, pakaian tradisional dari Papua itu papeka, seperti itu. Kita ke topik pembahasan kedua. Kebudayaan Papua itu beraneka ragam isinya, beraneka ragam bahasa yang terdapat di Papua, macam-macam lah kalau kita ketahui suku dan bahasa yang ada di Papua. Nah, topik pembahasan kedua ini adalah dinamis. Kebudayaan yang bersifat dinamis itu kebudayaan yang selalu berubah-ubah atau memiliki sifat dinamis. Salah satu contohnya kebudayaan yang ada di Papua itu sangat banyak kemajuan teknologi, dan suku-suku yang ada di Papua itu kalau kita tahu bahwa dengan berkembangnya era globalisasi, kebudayaan yang ada di Papua itu sangat maju. Berikut ialah kebudayaan Papua yang terbagi dalam aspek-aspek. Kalau kita tahu memang aspek kebudayaan Papua itu sangat banyak, antara lain itu ada aspek etnik, suku, bangsa, adat istiadat, tradisi, bahasa, budaya, agama, dan sebagainya di Papua ini. Setelah itu kita masuk ke pembahasan keempat. Kebudayaan di Papua itu merupakan individu-individu yang terbentuk dalam sebuah wadah yang terstruktur sebagai mestinya. Kemudian sebuah istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Jadi kebudayaan Papua ini yang terkelompok dan terstruktur itu secara kredibel.
atau berdasarkan adat dan budaya setempat dengan mengikuti perkembangan modernisasi. Yang diberikan, nama saya Marco Kneventumbade, NIM 68 2018 196. Dari kelompok kami saya akan menjelaskan bagian penjelasan wujud kebudayaan. Jadi setiap daerah di Indonesia mempunyai ciri khas budaya masing-masing dalam adat mereka. Dari saya mengambil ada 4 topik. Yang pertama, benda atau kebudayaan fisik. Ialah seni yang dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat Papua sebagai keunikan budaya mereka. Di antaranya digolongkan dalam bahasa, terus sistem organisasi sosial, bentuk dan pola perkampungan, rumah adat atau honai, pakaian adat, senjata adat, serta tarian adat. Kemudian yang kedua, gagasan konsep pemikiran manusia, yaitu sistem pengetahuan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang kita ketahui di mana kekayaan alam di Papua sangatlah berlimpah, sehingga setiap adat mempunyai cara dalam menjaga alam mereka, serta melestarikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Kemudian yang ketiga, sistem budaya. Sistem budayanya merupakan hak warisan, lebih ke bilateral, yang dimana melibatkan seluruh masyarakat dan saling menghargai serta menghormati antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka memiliki tugas masing-masing dalam kebudayaan mereka. Kemudian bagian yang keempat ialah aktivitas sosial. Dalam aktivitas sosial ada 2 macam, yaitu aktivitas natural yang disebut kebiasaan. Nah, dari natural kebiasaan ini sebuah corak adat istiadat yang telah lama dilaksanakan secara terus-menerus serta turun-temurun di daerah tersebut, budaya alami. Kemudian yang kedua, aktivitas terapan, yang dimana suatu kebiasaan di dalam sekelompok di suatu daerah tersebut yang kemudian menyebar ke daerah-daerah yang lainnya dan dikenalkan oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Gerald Gironce Sikoro, NIM 68 2018 132. Berikut saya akan menjelaskan tentang ciri umum dari kebudayaan Papua yang berkaitan dengan produk ciptaan, sifat simbolik, struktur sosial, dan sistem dalam pemenuhan. Yang pertama yaitu produk ciptaan dari kebudayaan Papua, salah satunya adalah noken. Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Noken memiliki simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua. Yang berikut adalah sifat simbolik. Yang saya ambil di sini adalah bakar batu, yang merupakan salah satu tradisi masyarakat Papua yang memiliki makna simbolik yang menunjukkan rasa bersyukur, menyambut kebahagiaan atas kelahiran, kematian, atau dilakukan untuk mengumpulkan prajurit ketika berperang. Yang berikut adalah struktur sosial. Suku di Papua rata-rata memiliki struktur sosial dan tata ruang kebudayaan beraneka ragam yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Struktur sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka yaitu sistem politik atau sistem kepemimpinan politik tradisional. Sistem politik tradisional yang dikenal oleh orang Papua ada 4 sistem atau tipe kepemimpinan. Keempat sistem atau tipe kepemimpinan tersebut yaitu: pertama, sistem kepemimpinan big man atau pria berwibawa. Yang kedua yaitu sistem Ndwafi. Yang ketiga itu sistem kerajaan. Dan yang keempat itu sistem campuran. Dan yang berikut adalah sistem dalam pemenuhan kebutuhan. Di sini saya ambil contohnya seperti kebutuhan hidup yang dimana akan berkaitan dengan mata pencaharian. Dan mata pencahariannya yaitu seperti penduduk pegunungan yang mendiami lembah akan bercocok tanam dan kadangkala berburu dan memetik hasil dari hutan. Sedangkan penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah akan berkebun, menangkap ikan di sungai, berburu di hutan sekeliling lingkungannya. Dan penduduk pesisir pantai akan menjadi nelayan di samping berkebun yang sesuai dengan lingkungan permukiman. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Hendra Tridisinurat, NIM 68 2018 212. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, Fakultas Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan membahas sedikit mengenai unsur-unsur kebudayaan yang ada di Papua. Mari teman-teman dan saya melihat apa saja sih unsur-unsur kebudayaan yang ada di Papua. Yang pertama ada hakikat, yang kedua ada adat atau tradisi, yang ketiga ada bahasa, yang keempat ada kesenian, yang kelima ada agama, yang keenam ada suku, dan yang ketujuh adalah organisasi. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan mengenai unsur-unsur kebudayaan yang ada di Papua. Yang pertama ada hakikat. Hakikat sama dengan fakta. Jadi jika ada sesuatu kejadian atau tradisi apa saja yang dilakukan oleh kebudayaan Papua itu adalah sesuatu yang nyata atau real. Hal itu tidak dibuat-buat. Unsur yang kedua adalah adat atau tradisi.
Ada beberapa tradisi adat di kebudayaan Papua. Apa saja sih tradisi adat yang ada di kebudayaan Papua itu? Mari kita melihat contohnya. Yang pertama ada tradisi injak piring. Tradisi injak piring ini adalah salah satu tradisi untuk menyambut anggota keluarga yang baru saja kembali dari tanah rantau dalam waktu yang cukup lama. Melalui tradisi ini, masyarakat mengungkapkan rasa syukur dan gembira atas kepulangan saudara mereka dari tanah rantau ke tempat kelahiran mereka kembali. Contoh yang kedua yaitu bakar batu. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi paling penting di Papua. Mereka akan masak secara bersama-sama dengan warga kampung. Hal tujuan dari tradisi bakar batu ini, mereka mengungkapkan rasa syukur serta mempererat tali persaudaraan mereka. Tradisi yang ketiga yaitu tradisi potong jari. Tradisi potong jari adalah salah satu tradisi sebagai ungkapan sedih atas kehilangan salah satu keluarga bagi suku Dani. Tradisi ini adalah sebagai simbol mereka untuk mengutarakan rasa sedih mereka dikarenakan salah satu anggota keluarga mereka telah pergi mendahului mereka. Langsung saja kita masuk pada bahasa. Bahasa yang secara khusus kita ambil dari kebudayaan Papua yaitu di Jayapura. Ada bahasa apa saja di Jayapura tersebut, yaitu yang pertama ada bahasa Tobati, yang kedua bahasa Enggros, yang ketiga bahasa Nafri, dan yang keempat bahasa Sentani. Langsung saja kita masuk pada unsur yang keempat yaitu kesenian. Saya lebih fokuskan kepada alat-alat musik yang ada di Papua. Mari kita lihat apa saja alat-alat musik kebudayaan yang ada di Papua. Yang pertama tifa. Tifa biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memperiringi upacara adat atau mengiringi upacara adat, pengiringan tari-tarian tradisional atau mengiring lagu. Yang kedua ada alat musik pikon. Alat musik pikon adalah alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Jadi alat musik pikon ini dimainkan oleh kaum pria saja. Nah, biasa mereka memainkan alat musik ini di dalam rumah honai. Jika mereka sedang bersantai gitu, mereka akan memainkan alat musik ini. Alat musik ini terdengar merdu suaranya. Yang ketiga adalah alat musik triton. Alat musik triton adalah alat musik tradisional masyarakat Papua. Triton dimainkan dengan cara ditiup, teman-teman. Alat musik ini terdapat di seluruh daerah Papua bagian pantai, terutama di daerah Biak, Yapen, Waropen, Nabire, Wondama, serta Kepulauan Raja Ampat. Awal mula alat musik ini hanya digunakan sebagai sarana komunikasi atau sebagai alat pemanggil masyarakat. Selanjutnya, alat ini digunakan sebagai sarana hiburan. Kita masuk pada unsur yang kelima yaitu agama. Dalam kebudayaan di Papua, agama yang dianut paling banyak atau yang diyakini adalah Protestan dan Katolik. Namun, dari hal ini, kebudayaan di Papua sangat menghargai sesama umat beragama. Yang keenam, unsur yang keenam yaitu ada suku. Di kebudayaan Papua ada suku pantai dan suku gunung. Dan yang ketujuh adalah organisasi. Ada beberapa organisasi yang mendukung kemajuan sebagai jembatan pendengaran aspirasi bagi masyarakat Papua. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.